You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Wiljan Pluim segera cerai dari PSM, Persib auto ngantre. Rumor transfer Liga 1 terus bergejolak meski bursa transfer paruh musim belum dibuka. Kali ini ada Wiljan Pluim yang diisukan akan cerai dari PSM Makassar. Sebagaimana diketahui, Willem Jan Pluim adalah pemain asing yang sudah lama membela PSM Makassar. Pemain asal Belanda itu membela pasukan Ramang sejak tahun 2016 silam. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia 2018/2019, hingga juara Liga 1 2021/2022. Sang kapten masih setia bersama Juku Eja meski pemain dan pelatih datang dan pergi. Bahkan, harus diakui tidak banyak pemain lawas yang tersisa di tubuh PSM saat ini. Wiljan Pluim pernah mendapatkan arahan dari berbagai pelatih, mulai Robert Rene Alberts, dari J. Kalezik, Bojan Hodak, Milomir Seslia, Job Gal, hingga kini Bernardo Tavares. Namun, memasuki tahun ke-8 bersama PSM Makassar, Wiljan Pluim kabarnya akan hengkang dari klub. Juku Eja diduga kesulitan keuangan untuk membayar gaji pemain. Bahkan, beberapa waktu lalu ada seseorang yang mengaku sudah lama memberi pinjaman untuk operasional PSM, tetapi sampai saat ini belum dilunasi oleh para petinggi klub. Baru-baru ini, para pemain PSM Makassar, yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga memberikan kode di media sosial, jika gaji para pemain belum dibayarkan oleh klub. Terlepas dari apapun masalah yang menimpa klub PSM Makassar saat ini, kabar mengenai Wiljan Pluim yang ingin hengkang tentu saja mengejutkan penggemar. Peluang merapat ke Persib Bandung, andai Wiljan Pluim benar-benar hengkang dari PSM Makassar, nampaknya tidak butuh waktu lama bagi pemain berusia 34 tahun itu untuk mendapatkan klub baru di level Liga 1. Konon, sudah ada 3 klub yang mengantre ingin mendapatkan jasa sang kapten, mulai dari Dewa United, Persis Solo, hingga Persib Bandung. Di antara 3 klub tersebut, Wiljan Pluim mungkin paling dekat dengan kubu Persib Bandung. Pasalnya, klub asal Jawa Barat itu kini sedang diampu oleh Coach Bojan Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu pernah bekerja sama dengan Wiljan Pluim ketika ia masih membesut PSM Makassar di Liga 1 2020 lalu. Selain itu, Pluim juga bisa bereuni dengan rekan asal Belanda, Mark Klok, yang juga pernah bersama-sama berjuang di PSM Makassar pada beberapa tahun silam. Faktanya, Mark Klok pernah menuturkan bahwa ia harus tinggalkan PSM Makassar dan merapat ke Persija, sebelum ke Persib, sebab klub asal Sulawesi itu alami krisis keuangan. Saya masih ingat, waktu itu PSM punya financial problem, mereka tidak punya uang lagi, banyak pemain harus keluar, dan saya masih kontrak lama di sana, ungkap Klok. Tapi ada momen datang saat hasil tidak terlalu baik, dan juga mereka, PSM, punya kesulitan, Persija mau bayar transfer free, jelas Mark Klok. Mereka juga sedikit senang melepas saya untuk datang ke Persija, karena mungkin kesulitan finansial, katanya. Dengan fakta ini, apakah Wiljan Pluim akan benar-benar menyusul Mark Klok untuk hijrah dari PSM Makassar, untuk menerima pinangan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 nanti? Beda kontras Bojan Hodak dengan Luis Milla di Persib Bandung, ada 3, Persija Jakarta dibuat frustasi. Perbedaan kontras kini terlihat pada performa Persib Bandung di era kepelatihan Luis Milla dan Bojan Hodak. Ada 3 poin capaian yang berbeda, terkini, Persija Jakarta sampai dibuat frustasi.
Dilansir Tribun Resmi, Bojan Hodak resmi melatih Persib Bandung selepas Luis Milla pergi. Tak disangka, meski terhitung baru, Bojan Hodak mampu mengubah total wajah Persib Bandung. Setidaknya ada 3 poin yang berani diubah Bojan Hodak yang tak pernah dilakukan oleh Luis Milla. Lantas, apa saja ketiga perbedaan tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. 1. Berani jadikan pemain asing inti kartu AS. Perbedaan mencolok Bojan Hodak dengan Luis Milla yang pertama dapat dilihat dari keberaniannya memainkan pemain asing inti menjadi kartu AS di babak kedua. Di era Luis Milla, Ciro Alves dan David da Silva seolah mendapatkan garansi selalu starting line up di lini depan Persib Bandung. Bahkan, ketergantungan Persib Bandung dengan David da Silva dan Ciro Alves terasa jika keduanya gagal mencatatkan namanya di papan skor. Hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan Bojan Hodak saat ini di Persib Bandung. Momen keberanian Bojan Hodak mencadangkan David da Silva terjadi ketika Persib Bandung bermain di markas Persija Jakarta. Tak disangka, Persib Bandung yang butuh sumbangsi gol justru memilih untuk mencadangkan David da Silva. Padahal, di era Luis Milla, David da Silva selalu menjadi tumpuan utama di lini serang. Pada laga itu, Bojan Hodak memilih untuk memainkan Ciro Alves, Edo Febriansyah dan Freds Butuan di lini depan. Sedangkan David da Silva diturunkan pada babak kedua menggantikan Victor Igbonevo. Hasilnya, kontra strategi itu sukses membuat Persija Jakarta gigit jari dan frustasi. Gawangnya dijebol oleh David da Silva ketika laga hanya menyisakan 11 menit. Lebih lanjut, momen keberanian Bojan Hodak mencadangkan dua pilar utama Luis Milla pada musim lalu terjadi ketika Persib Bandung bertandang ke markas Bayangkara FC. Di luar dugaan, Bojan Hodak memilih mencadangkan tandem dari David da Silva di lini depan Maung Bandung, Ciro Alves. Pada laga itu, Bojan Hodak kembali mempercayakan sosok Edo Febriansyah dan Freds Butuan di kedua sisi sayap menemani David da Silva di lini serang. Barulah di menit ke-63, Ciro Alves dimasukkan oleh Bojan Hodak menggantikan Edo Febriansyah. Dan akhirnya, Ciro Alves mampu menjadi penentu kemenangan Persib Bandung atas tuan rumah Bayangkara FC dengan skor 2-1. Gol Ciro Alves di menit 90+6 bungkam Bayangkara FC yang sejatinya berhasil catatkan keunggulan terlebih dahulu melalui Matias Mier. Selain Ciro, pada laga itu, David da Silva kembali unjuk keganasannya dengan sukses mencetak gol pembuka untuk Maung Bandung. 2. Ezra Walian dan Mark Klok berkembang. Perbedaan kedua yakni semakin berkembang dan matangnya permainan individu Ezra Walian dan Mark Klok. Sebagaimana diketahui, Ezra Walian dan Mark Klok merupakan pemain yang kerap diandalkan oleh Luis Milla. Namun, penampilan Ezra Walian dan Mark Klok terkesan inkonsisten di era kepelatihan Luis Milla. Sementara di era Bojan Hodak, keduanya mampu mengembangkan performanya sejauh ini dengan baik. Mark Klok bahkan didapuk sebagai kapten tim di era Bojan Hodak. Dan sejauh ini, di era kepelatihan Bojan Hodak, Mark Klok mampu lesatkan 3 gol dan 2 assist. Sedangkan Ezra Walian mampu bukukan 1 gol dan 1 assist sejak dilatih Bojan Hodak. 3. Strategi sederhana yang mudah dipahami. Perbedaan ketiga terletak pada strategi sederhana Bojan Hodak di Persib Bandung yang mudah dipahami oleh para pemain. Seperti diketahui, di era Luis Milla, Persib Bandung ditransformasi menjadi tim dengan skema modern. Hal itu dapat dibuktikan dari kerapnya Luis Milla memainkan skema 3-4-3 untuk Persib Bandung di gelaran Liga 1 2022/2023. Skema itu sempat berjalan mulus, sebelum akhirnya mulai terbaca dan membuat Persib Bandung gagal meraup 3 poin penuh sejak pekan ke-33 sampai 34 2022/2023 dan di 3 laga musim 2023/2024. Taktik Luis Milla sangat kontras dengan apa yang dimainkan Bojan Hodak saat ini bersama Persib Bandung. Sejak kedatangannya,
Persib Bandung yang semula menerapkan taktik modern di era Luis Milla langsung diubah drastis oleh pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan Hodak lebih memilih menerapkan skema klasik 4-3-3 yang terbukti mampu menaikkan performa Maung Bandung yang sempat terseok-seok di 3 laga awal bersama Luis Milla menjadi tampil lebih meyakinkan. Adanya perbedaan itu juga diakui oleh kapten tim Maung Bandung, Mark Klok. Mark Klok berujar di bawah Bojan Hodak, penerapan taktik yang diminta lebih mudah untuk dipahami. Mungkin di bawah coach Bojan Hodak taktik yang diterapkannya lebih mudah, supaya semua pemain tahu bagaimana tugas mereka di atas lapangan, ucap Mark Klok. Selain itu, coach Bojan Hodak juga kasih lebih banyak kepercayaan kepada para pemain, katanya. Persib siapkan Ahmad Jufriyanto jadi asisten pelatih Bojan Hodak. Kabar baik bagi Bobotoh, salah satu legenda Persib Ahmad Jufriyanto akan dijadikan Persib sebagai asisten pelatih Bojan Hodak suatu hari nanti. Langkah Persib siap jadikan Ahmad Jufriyanto asisten pelatih Bojan Hodak memang luar biasa. Bahkan, Bobotoh menilai langkah Persib siap jadikan Ahmad Jufriyanto asisten pelatih Bojan Hodak sangat pantas karena Ahmad Jufriyanto adalah salah satu legenda Persib Bandung. Ahmad Jufriyanto sukses membawa Persib juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015. Saat itu Ahmad Jufriyanto bergabung bersama skuad The Dream Team 2.0 Persib bersama Imade Wirawan, Firman Utina, Makan Konate, Atep, Ferdinand Sinaga, M. Ridwan, Vladimir Vujovic, Supardi Nasir, Tony Sucipto dan Tantan serta lainnya. Pengamat Persib Roni Anwari, mengatakan bahwa Persib siap jadikan Ahmad Jufriyanto asisten pelatih Bojan Hodak dengan beberapa syarat. Ahmad Jufriyanto ditawari akan dijadikan asisten pelatih Persib diungkapkan pelatih Persib Bojan Hodak. Bojan Hodak mengatakan bahwa Ahmad Jufriyanto atau Jupe ini diproyeksikan suatu hari nanti siapa tahu bisa masuk ke tim kepelatihan Persib Bandung, ujar akun resmi Persib. Meski Persib siapkan Ahmad Jufriyanto jadi asisten pelatih Bojan Hodak, ada 2 syarat yang harus dipenuhi Ahmad Jufriyanto nantinya. Karena untuk menjadi asisten pelatih Persib, Ahmad Jufriyanto harus mempunyai lisensi kepelatihan meskipun lisensi dasar. Adapun bekal Ahmad Jufriyanto untuk menjadi asisten pelatih Persib, kata Roni Anwari, yaitu Ahmad Jufriyanto harus memiliki lisensi kepelatihan dasar sebagai bahan minimalnya. Kemudian syarat kedua yaitu Ahmad Jufriyanto harus pensiun dulu dari sepak bola. Syarat yang pertama Jupe harus pensiun dulu dari sepak bola dan yang kedua Jupe harus mengikuti lisensi kepelatihan, ujar akun resmi Persib. Minimal punya lisensi meskipun lisensi dasar karena yang penting punya bekalnya, untuk menjadi asisten pelatih, ujar Roni Anwari menjelaskan. Namun yang menjadi persoalan apakah setelah Jupe mendapatkan lisensi kepelatihan, Bojan Hodak masih di Persib atau Ahmad Jufriyanto masih bernaung di Persib juga. Ahmad Jufriyanto legenda Persib sejatinya Ahmad Jufriyanto adalah legenda Persib yang masih tersisa di skuad Persib saat ini. Sebelumnya atau musim lalu, Ahmad Jufriyanto masih ditemani salah satu legenda Persib lainnya yang menjuarai ISL 2014 dan Piala Presiden 2015 yaitu Imade Wirawan. Namun mulai awal musim Liga 1 2023/2024, Imade Wirawan diangkat menjadi asisten pelatih kiper Persib. Sebelum resmi diangkat jadi asisten pelatih Persib untuk kiper, Imade Wirawan pensiun di Persib di laga terakhir Persib saat melawan Persikabo 1973. Kini, Ahmad Jufriyanto kemungkinan besar mengikuti jejak Imade Wirawan menjadi asisten pelatih di Persib Bandung. Soal Beckham, dokter Persib berkoordinasi dengan tim kesehatan Timnas. Beckham putra batal diterbangkan ke China untuk memperkuat Timnas Indonesia Ara Indra Syafri pada ajang Asian Games 2022. Hasil tes medis sang pemain pada bagian cedera di otot paha, belum sepenuhnya pulih. Ia kembali dipulangkan Timnas kepada klub Persib untuk terus memantau perkembangan pemulihannya. Pada Selasa,
Tanggal 26 September tahun 2023, Beckham terlibat dalam sesi latihan intensitas berat. Ia lalu menjalani latihan terpisah guna menjaga kebugarannya ditemani oleh pelatih fisik Neil Patrick. Dokter tim Raffi Ghani menjelaskan kronologi Beckham yang sempat menjalani tes medis oleh dokter di timnas Syarif Alwi. Jadi memang pada saat pertama dipanggil, dia melakukan tes kemampuan fisik kesehatan di Jakarta. Ternyata hasilnya setelah dibandingkan dengan tes medis, saat memperkuat SEA Games memang di bagian cedera ada penurunan, jadi sama dokter tim nasional dikembalikan kepada kami, terang Raffi. Hasil tes medis jelang keberangkatan Senin, tanggal 25 September tahun 2023, kemarin, Beckham dinyatakan belum sepenuhnya pulih. Dr. Syarif Alwi enggan merekomendasikan pemain yang belum siap secara tes medis, apalagi Beckham baru mengalami cedera. Sebagai sesama dokter, Raffi memahami Syarif Alwi. Ini demi menjaga sang pemain dari cedera yang lebih parah di kemudian hari. Kini Beckham sedang dalam pemantauan agar bisa pulih sepenuhnya. Kemarin sudah ada pemulihan, sudah jauh perbaikannya. Lalu dilakukan tes lagi, ternyata di bagian cedera. Kesembuhannya belum optimal, jadi dikembalikan lagi kepada kami. Mungkin akan seperti itu, kemudian tim kesehatan daripada timnas akan bersatu sambil berkoordinasi dengan kami di Persib, beber Raffi. Coach Bojan optimistis Persib bisa masuk 4 besar Liga Indonesia. Pelatih Persib Bandung Bojan Hondak optimistis timnya bisa lebih perkasa dalam kompetisi Liga Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin Pangeran Biru masuk ke jajaran 4 besar. Ketika awal melatih Persib menggantikan Luis Milla, Maung Bandung berada di peringkat ke-16 dengan rentetan hasil seri baik di kandang maupun tandang. Saat diminta menukangi tim ini, Bojan berjanji akan berusaha mengeluarkan Persib dari zona degradasi. Lalu saat kami sudah melakukan itu, target kami berubah ke papan tengah. Kini dengan berada di peringkat ke-5, kami mulai melihat peluang masuk ke 4 besar. Tapi tentu step by step, perlahan, kata Bojan usai menggelar latihan di Stadion GBLA Bandung, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Menurutnya, keberhasilan Persib tidak terkalahkan dalam 6 laga dengan capaian 4 menang dan 2 seri membuat para pemain semakin percaya diri. Pemain tidak cepat puas, baik mereka yang turun dari menit awal maupun yang bermain dari bangku cadangan. Semua memberikan permainan terbaiknya. Tim terlihat bermain lebih baik, tapi yang lebih penting adalah mendapat 3 poin. Kami memulai dengan sangat bagus. Menurut saya dalam 30-35 menit kami bermain sangat bagus, kata dia. Pemain seperti Ciro, Ezra, dan Madinda mampu menjadi pembeda ketika diberikan kesempatan. Para pemain lain pun bisa berada di level yang sama sehingga keberhasilan Persib merupakan buah manis dari kerja keras semua pemain. Jadi ini bagus bagi tim. Kami tidak tergantung pada satu pemain. Kami adalah tim, kata dia.